Suatu pagi, seorang wanita muda bernama Melissa bersiap menuju suatu tempat untuk memulai hari pertamanya bekerja sebagai pengawas menara kebakaran yang ada di hutan belantara di tempat terpencil. Di tengah perjalanan, ia nyaris saja menabrak seorang pria yang diduga merupakan pemburu liar, hingga untuk memastikannya ia pun memilih turun dari mobilnya. Kemunculan pria yang diketahui bernama Skater pun membuat Melissa terkejut, dan setelah melihat panah yang dibawanya, Melissa semakin yakin jika pria itu seorang pemburu dan melarangnya untuk berburu di luar waktu yang telah ditentukan. Elk season doesn't start until next week. Tak lama kemudian pria bernama Dale pun datang yang merupakan pimpinannya bersama rekannya yang sebut saja Jamet, di mana ia menolak disebut pemburu karena panah itu hanya untuk mereka berjaga-jaga dari hewan buas, sedangkan ia mengaku sebagai konservasional. You doing a little hunting? No. Well, this self-protection. Try not to kill anything until next week. Ranger. Setelah itu, Melissa pun kembali melanjutkan perjalanannya agar cepat sampai ke tujuan, mengingat ia datang sedikit terlambat. Ketika ia akan kembali menutup gerbang itu, Melissa yang melihat mobil pemburu tadi pun segera menutup gerbang itu dengan cepat. Sesampainya di tempat tujuan, pria bernama Billy menegur Melissa yang datang terlambat, di mana ia pun mengatakan bahwa semua tugas dari pimpinan yang harus dikerjakan Melissa tertulis di meja, dan diketahui jika Melissa hanya bekerja 6 menit dalam satu hari. Hingga Billy mengingatkan memisah untuk mencari kesibukan agar tak jenuh dengan kesendirian yang mungkin saja bisa membuat Melissa stres. Sedangkan logistik akan dikirimkan setiap 1 minggu sekali. I mean, you'll definitely go a little crazy, but try and keep yourself occupied. So, supply drop comes once a week. Thanks. Sesaat setelah Billy pergi, Melissa segera menaiki menara itu untuk menyimpan barang bawaan miliknya serta merapikan apa yang perlu dirapihkannya. Tak lama kemudian, Melissa yang melihat kabel penyalur radio pun segera turun ke bawah untuk menghidupkan genset yang ada di sana. Setelah genset itu berfungsi dengan baik, ia segera mengaktifkan sinyal radio pemancar yang seketika itu langsung tersambung dengan atasannya yang bernama Ed, di mana Ed pun meminta Melissa untuk profesional dan kompeten dalam bekerja. Meski Melissa akan piket di menara itu seorang diri selama 30 hari ke depan. I'm sorry, sir. What's your first day? I don't want a sorry ranger, I want a competent ranger. Yes, sir. Ed pun lalu menguji Melissa untuk memantau sekeliling hutan menggunakan teropong yang tersedia di sana. Namun ia dikejutkan dengan seekor burung yang tiba-tiba saja menabrak jendela dan kemungkinan burung itu pun mati. A bird just flew into the window. Alih-alih bisa santai sejenak, Ed menugaskan Melissa untuk segera menguburkan burung itu. Menjelang sore di tengah suasana hening hutan belantara, Melissa hanya bisa memandang foto kebersamaannya dengan sang pacar. Hingga ia pun terbangun oleh suara yang mengejutkannya dari radio pemancar yang terhubung dengan atasannya, yang mana di hari pertamanya resmi bertugas. Melissa pun melaporkan kondisi jarak pandang yang baik dari teropongnya. Visibility clear. Malam harinya ketika Melissa tertidur lelap, terlihat kilatan cahaya misterius dari luar menara.
Di hari kedua, Melissa memulainya dengan berolahraga ringan untuk meregangkan ototnya dan kemudian turun ke bawah untuk mandi di sekitar hutan. Setelah 2 hari ia belum mandi. Saat itulah, ada yang sedang mengawasi Melissa dari kejauhan, hingga ketika Melissa menyadari ada yang sedang mengawasinya, ia pun memilih pergi. Ketika kembali ke menara, Melissa melaporkan pada menara utama terkait kondisi di sana yang terlihat jelas dengan jarak pandang sejauh 18 mil, di mana ia pun lalu berkeliling di sekitar hutan. Di saat itulah, Melissa melihat sebuah radio tergeletak di dekat tenda yang terdengar seperti ada seseorang yang sedang dianiaya, dan ketika ia ingin memastikannya, Melissa pun terkejut ketika mendapati seorang wanita bernama Conley yang mengalami luka bakar cukup parah pada kakinya yang menurut Melissa harus segera mendapat perawatan medis jika tak ingin kelumpuhan terjadi pada wanita itu. Hingga ia membawa wanita itu ke menara. Sampai di menara, Melissa mencoba bertanya terkait apa yang terjadi dengan Conley. Namun sepertinya ia mengalami trauma berat yang membuatnya kesulitan untuk menjelaskan. Melissa segera melaporkan terkait kondisi Conley pada menara utama dan meminta untuk sesegera mungkin dikirimkan bantuan medis untuk wanita itu. Di mana petugas yang saat itu berjaga pun menyebut jika Ed sedang berpatroli di sekitar hutan yang tak jauh dari tempat Melissa. Ketika turun, ia pun kebingungan saat Conley sudah tak ada di sana. Padahal Conley mengalami luka bakar yang cukup parah pada kakinya yang mustahil bisa pergi secepat itu dari sana. Di sisi lain, Ed menerima laporan dari menara utama terkait laporan Melissa, di mana Ed pun menyebut jika ia akan segera menuju ke sana. I'm on my way. Sementara itu, Melissa berhasil menemukan kembali Conley dan mengajaknya kembali ke menara, di mana saat itu perhatian Conley tertuju pada seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian setelah Melissa dan Conley sampai di sana, Ed sang pimpinan pun datang bersama anggota lainnya yang saat itu segera membawa Conley masuk ke dalam mobil. Sedangkan Melissa mendapat teguran keras dari Ed agar lebih fokus dengan tugasnya sebagai penjaga menara pengawas kebakaran hutan. Your job is to sit your ass in that tower day and night and watch for fires. Yes, I understand that. No, obviously you do not understand. Get your shit together, Ranger. Yes, sir. Setelah mendapat teguran dari sang atasan, Melissa terdiam dengan rasa sedih yang ia alami yang secara perlahan membuatnya tertidur, di mana ia pun lalu terbangun setelah mendapat panggilan radio dari menara utama yang meminta laporan terkait kondisi di area Melissa bertugas. 15 miles. It's 5:02 p.m. Melissa pun lalu mempersiapkan gensetnya untuk persiapan sumber listrik malam hari, di mana ia tak sengaja menemukan sebuah kantong kain kecil dan mengambilnya. Setelah itu Melissa pun terus memperhatikan bongkahan batu kecil dari dalam kantong kain yang ia temukan tadi. Malam harinya di tengah hutan, seorang pria misterius yang tadi siang ada di hutan menunjukkan perilaku anehnya, sedangkan Melissa mengisi waktunya berbincang dengan petugas menara utama yang bernama Roy. Namun sepertinya badai akan turun malam itu di sekitar tempat Melissa berada. Keanehan terjadi saat saluran radio yang telah dimatikan tiba-tiba kembali menyala dengan sendirinya, hingga Melissa yang terganggu pun mematikan radio itu lagi, namun ternyata... Roy?
Memasuki hari ketiganya bekerja sebagai pengawas menara, Melissa pergi ke tempat di mana ia menemukan Conley yang berada di sekitar area tenda, dan memotret beberapa hal mencurigakan yang sepertinya telah terjadi pembunuhan, di mana tak lama, pria bernama Ethan datang yang mengaku jika ia sedang berkemah di balik bukit. Melissa pun bertanya pada Ethan terkait hal aneh bersamaan dengan badai semalam yang mungkin saja Ethan pun mengalaminya. Namun Ethan mengatakan jika ia tak merasakan keanehan apapun selama badai besar yang menurutnya itu biasa terjadi di sana, hingga akhirnya ia pun pergi dari sana. Esok harinya di hari keempat ia di sana, Melissa mencoba untuk mendatangi tempat Ethan berkemah yang disebutnya di balik bukit. Namun saat sedang berjalan, ia yang samar-samar mendengar suara yang menyeramkan pun berlari ketakutan. Sialnya, kaki Melissa harus menginjak ranjau beruang yang dipasang para pemburu liar. Hingga di tengah rasa sakitnya itulah, Ethan datang ke sana. Let me help you. Setelah berhasil melepaskan perangkap beruang itu, Ethan yang mengetahui jika Melissa kesulitan berjalan pun berniat untuk mengantarkannya ke menara. Namun hal itu justru membuat Melissa terkejut sekaligus bingung, mengingat ia belum pernah mengatakan jika ia tinggal di menara pengawas hutan, hingga saat Melissa merasa semakin ada yang tak beres. Ia pun mengeluarkan semprotan pengusir beruang dan mengarahkannya ke wajah Ethan. Namun setelah itu, kedatangan Dale dan Jamet pun membuat Ethan terdesak karena diketahui jika sebelumnya Ethan telah menyerang Scatter, di mana setelah berhasil mengintimidasi Ethan dengan panah, mereka segera pergi menyelamatkan Melissa, namun sayangnya, Jamet pun kesulitan bernafas saat Ethan mencekik lehernya yang membuat tubuh Jamet terangkat, di mana rupanya ia mengincar sebuah gelang dari saku Jamet, dan setelah itu Jamet pun meregang nyawa secara tragis. Dale dan Melissa yang melihatnya pun segera berlari ke mobil dan berniat untuk secepatnya pergi dari sana. Namun Ethan yang memegang gelang bertuah itu pun dengan kekuatannya mampu mengangkat mobil itu. Pada akhirnya, orang yang sempat dia curigai dan berbahaya justru malah menyelamatkannya dari ancaman Ethan, di mana setelah itu mereka pun berhenti di sebuah tempat di mana Scatter terluka karena serangan Ethan. Tak lama kemudian mereka pun sampai di tempat Scatter terluka dan Dale pun segera turun serta meminta Melissa untuk tetap di dalam mobil. Dan ternyata Ethan tiba-tiba sudah ada di sana dan berusaha menyerang Melissa. Saat itulah perkelahian antara Dale dan Ethan pun terjadi, di mana saat Scatter membantu Melissa untuk turun, keduanya menyaksikan kematian tragis Dale yang ditikam berkali-kali oleh Ethan dan Ethan mengambil gelang lainnya yang tergeletak di tanah. Melissa yang bersembunyi pun tak bisa menutupi rasa takutnya, di mana saat itu Scatter pun muncul di hadapan Ethan dan ingin menuntut balas atas kematian Dale serta Jamet. You get out of here, Ranger! I'm gonna take care of this! Kali ini, Scatter lah yang menjadi korban kebiadaban Ethan dan harus tewas karena tikaman anak panah berkali-kali ke perutnya. Saat itulah Melissa keluar dari persembunyiannya dan bertanya terkait apa yang sebenarnya Ethan inginkan dari dirinya hingga nekat menghabisi banyak orang. Namun Melissa benar-benar baru menyadari jika tas kain kecil berisi bebatuan berharga yang ia temukan itulah yang sebenarnya Ethan inginkan dari Melissa. Karena diketahui jika batu itu memang menjadi rebutan banyak orang yang mempercayai hal spiritual dan kekuatan magis dari batu tersebut. Termasuk juga dengan Dale dan yang lainnya yang ingin menyempurnakan batu itu dengan mengambil alih satu batu lainnya yang disimpan Melissa. You don't even know what you have. Melissa pun berusaha memberikan perlawanan dengan sebilah batang pohon yang ia hantamkan ke arah Ethan. Namun tenaganya tak cukup membuat Ethan tumbang, sehingga inilah yang terjadi. What you want? You do. This is just a fragment. It's practically nothing.
Melissa yang mendapat kesempatan untuk kabur segera berlari secepat mungkin pergi dari sana dan kembali menuju menara. Sampai di menara, Melissa langsung mengambil batu itu dan tak lama rekan kerjanya yang bernama Roy datang ke sana diikuti dengan kedatangan Ethan yang secara mengejutkan langsung melempar Roy dari ketinggian, di mana Melissa pun lalu membuang jauh batu itu keluar. Ethan yang tak mau kehilangan benda yang diinginkannya pun segera mencarinya ke bawah, di mana saat itu Melissa menghampiri Roy yang sekarat setelah terjatuh dari ketinggian. Namun saat Ethan marah karena batu itu tak berhasil ia temukan, Melissa yang ingin mengakhiri segalanya pun mengambil sebuah kapak untuk menyerang Ethan. Fucker! Setelah berhasil menghujamkan kapak itu tepat di bahu kiri Ethan, Melissa pun menghela nafasnya dalam-dalam, yang mana rupanya Roy pun tahu jika yang mereka perebutkan adalah batu berharga yang selama ini dicari banyak orang, dan meski keadaannya tengah sekarat, Roy rupanya ingin juga memiliki batu tersebut. I'm so sorry, Roy. Setelah semuanya berakhir, Melissa tak menyangka jika selama 4 hari ia bekerja di sana banyak hal yang mengerikan harus dilewati, di mana tak lama Ed dan juga Billy datang ke sana yang seketika itu langsung terkejut dengan apa yang telah terjadi di tempat itu. Di saat bersamaan, batu itu pun akhirnya ditemukan oleh Billy dan langsung menyimpannya, yang mana setelah itu Ed mengantarkan Melissa pulang setelah kondisi Melissa terlihat begitu shock dengan apa yang baru saja ia alami. Di akhir film, Billy tersenyum puas karena ia berhasil memiliki batu yang selama ini dicari banyak orang tanpa harus bersusah payah untuk mencarinya.